Cina 2 kali diguncang gempa kuat malam ini. Serangkaian gempa bumi kuat mengguncang barat laut dan barat daya Cina. Menurut pejabat setempat dan ahli gempa mengatakan 2 kali gempa di Cina menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas. Seperti dilansir AFP, Provinsi Qinghai di dataran tinggi Tibet dan Provinsi Yunnan di barat daya Cina adalah daerah yang rawan gempa bumi. Kedua gempa itu getarannya dangkal yang berarti umumnya menyebabkan lebih banyak kerusakan. Berdasarkan penuturan Survei Geologi Amerika Serikat, gempa Yunnan yang berkekuatan 6,1 melanda pertama kali pada pukul 21:48 waktu setempat di dekat kota Dali. Itu diikuti oleh setidaknya 2 gempa susulan. 2 orang dipastikan tewas di daerah pegunungan itu, kata pejabat setempat dalam sebuah pernyataan, serta menambahkan bahwa sedikitnya 17 orang lainnya terluka dan sedang menerima perawatan. Kemudian beberapa jam pada pukul 2:04 waktu setempat, lebih dari 1.200 km jauhnya, gempa berkekuatan 7,3 mengguncang Provinsi Qinghai yang berpenduduk jarang di Cina. Tidak ada laporan langsung tentang korban atau kerusakan dari daerah terpencil tersebut. Kantor berita negara Xinhua mengatakan pusat gempa terletak di Kabupaten Maduo. Di Yunnan, pemerintah provinsi mengatakan beberapa bangunan runtuh dan lainnya rusak dan situasi bencana sedang menjalani verifikasi lebih lanjut. Lebih dari 20.000 orang telah dievakuasi. Lebih dari 100.000 orang tinggal di daerah tersebut. Sebagian besar dari mereka berada di komunitas pedesaan. Media lokal menerbitkan video yang menunjukkan lampu langit-langit berayun dan vas jatuh dari rak serta sekelompok orang yang lari keluar setelah gempa. Pusat jaringan gempa Cina memperingatkan orang-orang untuk menjauh dari bangunan dalam sebuah posting di platform Weibo. Pemantau gempa mengatakan gempa tersebut mengikuti serangkaian gempa kecil kurang dari 1 jam sebelumnya. Cina sering dilanda gempa bumi, terutama di daerah pegunungan di barat dan barat daya. Jerit histeris pecah saat Cina diterjang badai petir dan hujan es. Bencana tidak henti menerpa tanah Cina di saat serangan virus corona atau COVID-19 baru mereda. Kini giliran alam yang memporak-poranda. Negara tirai bambu diterjang hailstorm alias angin ribut disertai hujan es. Xinhua dalam breaking news mengabarkan bencana angin ribut melanda wilayah Guangzhou. Dari rekaman video amatir yang mereka tayangkan, terlihat kondisi detik-detik mengerikan saat angin ribut melanda. Angin bertiup sangat kencang disertai hujan deras, petir bersambaran di angkasa. Tidak hanya itu saja, gumpalan kristal-kristal es berukuran kelereng besar menghujam dari langit. Warga menjerit histeris, mereka dilanda ketakutan melihat kondisi alam yang benar-benar menakutkan itu. Dikabarkan terjadi banyak kerusakan di kota itu, bahkan aliran listrik terpaksa dipadamkan untuk mengantisipasi dampak angin ribut yang lebih parah lagi. Badai petir membawa angin kencang dan melanda daerah di Guizhou, Cina, mengakibatkan kerusakan properti dan pemadaman listrik, tulis Xinhua. Akibat hujan ekstrim, Cina kembali dilanda banjir besar. Hujan ekstrim menyebabkan banjir besar di Provinsi Hubei, Cina. Bencana banjir kali ini mengakibatkan lebih dari 20 orang meninggal dunia. Kantor berita CCTV melaporkan hujan ekstrim terjadi di wilayah Suishan, bagian dari kota Suizhou. 21 orang dikabarkan meninggal dunia. Sementara itu 4 orang hilang dan 8.000 lainnya terdampak banjir besar.
Hujan yang terjadi sejak hari Rabu pukul 9 hingga hari Kamis pukul 10 waktu setempat telah menyebabkan banjir sedalam 3,5 meter. Banjir juga menyebabkan terputusnya jalur listrik dan komunikasi. Di wilayah Nanzang, bagian dari kota Xiangyang, lebih dari 190 orang dievakuasi dari rumahnya setelah terjebak banjir. Evakuasi warga dilakukan oleh Badan SAR setempat dengan menggunakan perahu karet. Badan Meteorologi Nasional Cina menyebut masih akan ada hujan ekstrim yang melanda wilayah sepanjang sungai Yangtze hingga hari Sabtu. Hujan ekstrim disebut-sebut akan turut membawa banjir susulan. Biar sejalan dengan komunisme, pemerintah Cina mau susun ulang kitab suci. Pemerintah Cina dikabarkan mau menulis ulang Injil, Al-Quran, dan semua teks suci agama besar lain di Cina agar sejalan dengan nilai-nilai sosialisme. Dikutip dari laporan Daily Mail, seorang petinggi Partai Komunis Cina menegaskan edisi baru kitab suci tidak boleh mengandung konten apapun yang bertentangan dengan kepercayaan partai mereka. Paragraf yang dianggap salah oleh sensor akan diubah atau diterjemahkan kembali. Kendati Injil dan Al-Quran tidak disebutkan secara khusus, Partai Komunis Cina menyerukan evaluasi komprehensif agama klasik yang ada bertujuan mengubah konten yang tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Menurut The Sun, laporan mengatakan bahwa Cina ingin teks suci semua agama besar ditinjau kembali dan menyesuaikan dengan era Presiden Xi Jinping. Cina secara resmi mengakui semua agama tetapi melakukan pengawasan yang ketat terhadap praktek keagamaan. Pemerintah Cina menyoroti bahwa perumpamaan Yesus Kristus harus sejalan dengan Partai Komunis, namun Injil dan Al-Quran bukan satu-satunya kitab suci yang akan ditinjau. Semua teks suci dari agama besar termasuk Sutra Buddha akan ditinjau sesuai dengan kampanye sinofikasi. Perintah itu diberikan pada bulan November selama pertemuan yang diadakan oleh Komite Urusan Etnis dan Agama Komite Nasional Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina yang mengawasi masalah etnis dan agama di Cina. Sekelompok 16 pakar, tokoh dan perwakilan agama yang berbeda dari Komite Sentral Partai Komunis Cina menghadiri konferensi bulan lalu, menurut kantor berita Xinhua. Pertemuan tersebut diawasi oleh Wang Yang, Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Cina. Wang menekankan bahwa otoritas agama harus mengikuti instruksi Presiden Xi Jinping yang menafsirkan ideologi agama yang berbeda sesuai dengan nilai-nilai inti sosialisme dan syarat dengan zaman, menurut laporan surat kabar Perancis Le Figaro. Wang mendesak para pejabat untuk membangun sistem keagamaan dengan karakteristik Cina. Para pejabat setuju dengan arahan Wang dan mengklaim bahwa dengan mengevaluasi kembali buku-buku agama, maka akan mencegah pemikiran ekstrim dan ide-ide sesat yang mengikis negara.